Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, melanjutkan pembahasan tentang PPG atau PPG guru tertentu. Sebelumnya kemarin hari Selasa, Bu Nunung, kalau teman-teman belum tahu Bu Nunung itu siapa, silahkan teman-teman follow IG-nya beliau, Nunung Suryani. Beliau adalah Dirjen GTK Kemdikbud yang membahas tentang PPG, entah itu PPG guru tertentu atau PPG prajabatan atau nama lainnya PPG calon guru. Nah, beliau selalu update dan selalu menginformasikan tentang PPG ya teman-teman. Terakhir, nah ini ya teman-teman, ngopi bareng Bu Nunuk tanya jawab tentang PPG guru tertentu dan PPG prajab. Nah, kurang lebih video yang ini ya teman-teman, beliau sudah upload ulang kemarin hari Selasa melaksanakan ngopi tanya jawab. Nah, ini siaran ulangnya kurang lebih 1 jam. Beliau itu membahas tentang ASN, PPG prajabatan, PPG guru tertentu. Nah, ini ya teman-teman, videonya kurang lebih hampir 1 jam. Ini ya teman-teman, kurang lebih hampir 1 jam. Nah, nanti saya akan memotong video ini, kita akan fokus di PPG guru tertentu, yang disitu membahas tentang pembukaan PPG guru tertentu, terus bagaimana masalah verbal, tentang kota yang bakar diterima setelah melakukan seleksi administrasi, ada berapa yang bisa mengikuti seleksi administrasi dan akan lolos ke tahap berikutnya. Terus yang belum menyelesaikan seleksi administrasi apakah bisa mengikuti lagi, yang NIK-nya masih bermasalah, yang verbal ijazahnya masih bermasalah, apakah tahun depan masih ada atau masih bisa mengikuti seleksi administrasi. Terus yang sudah centang hijau semua dan sudah mengajukan pendaftaran, apakah akan lolos, apakah ada syarat yang tidak terpenuhi bisa lolos. Dan yang terakhir, banyak yang dipertanyakan untuk PPG di tahun 2005 itu offline atau online. Nah, video ini akan dijawab semua ya teman-teman oleh Bu Nunuk dan temannya. Insya Allah terjawab semua yang tadi saya sebutkan. Silahkan disimak videonya saya teman-teman. Di sini sejam saya setelah potong yang fokus di PPG tertentu aja, kurang lebih 20 atau 30 menit. Silahkan disimak video. Kayak gini ada program PPG guru tertentu ini memang jadi gerbang ya awal adik-adik untuk menjadi guru profesional. Ya, kami sangat berharap mereka guru adik-adik ini bisa menggantikan guru-guru pensiun di satuan-satuan pendidikan seluruh Indonesia. Nah, program ini akan menjadi satu-satunya program ke depan ya, karena untuk PPG guru tertentu insya Allah akan kita tuntaskan tahun depan. Jadi tahun 2026 itu penuntasannya, dan setelah itu semua PPG ya PPG calon guru. Nah, tentu di sini kita akan mencari, kita harapkan calon-calon guru yang mendaftar adalah yang punya semangat mengajar, punya panggilan jiwa yang baik, punya adab yang baik, resiliensi yang baik gitu ya, sehingga dia yang memajukan pendidikan daerah-daerah seluruh Indonesia. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan PPG guru tertentu. Biar adil ya, kita bahas semua program PPG. Nanti kita ada pertanyaan adik-adik, silahkan kalau tadi ada yang penasaran yang belum terjawab oleh saya maupun Mas Dir, bisa nulis kembali. Nanti silakan ya Mbak untuk dituliskan. Jadi ini terkait dengan verbal ya, gimana Mas? Ada masalah apa nih? Pelaksanaan seleksi administrasi saat ini berjalan lancar ya Bu ya, baik, semua baik dan semua guru mendapatkan kesempatan yang sama. Progresnya sampai sekarang kayak apa Mas Dir? Sekarang sudah hampir, tadi data terakhir Bu Dirjen 464.000. Oh, alhamdulillah 464.000 ya. Ya, sudah 50% dari target kita ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa kita ada penuhi. Ada kuota nggak ada? Sebetulnya tidak ya Bu ya. Pokoknya semua yang memenuhi syarat
Boleh. Boleh Bu, Oke, betul oke. sekali. Ya. Nah, betul Bu Dirjen. Jadi perlu kami sampaikan juga Bu Dirjen bahwa seperti di live IG Ibu sebelumnya bahwa pelaksanaan seleksi administrasi kali ini berbeda dengan seleksi administrasi di tahun-tahun sebelumnya. Karena guru hanya perlu memastikan datanya Bu sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat. Saat ini banyak Bapak Ibu guru yang bertanya apakah ada kuota kelulusan untuk seleksi administrasi ya Bu ya tadi. Ya. Kami menggarisbawahi Bu Dirjen tidak ada kuota untuk Ya, ya. kelulusan seleksi administrasi. Semuanya pokoknya masuk. Semua kita yang kerjakan. betul yang memenuhi Targetnya syarat. berapa peserta kita? 800.000. Betul Bu Dirjen, kita targetkan kurang lebih 800.000 ya untuk penyelesaiannya ini, dan kami berharap sebanyak mungkin Bapak Ibu guru dapat lulus seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Dan selama peserta seleksi memenuhi syarat, maka bisa lolos di seleksi administrasi ini. Selain itu Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi yang bertanya terkait verbal ijazah melalui metode berkas yang hingga saat ini belum terverifikasi oleh rekan-rekan kita di PBGP maupun BGP. Ya. Tentu kami juga ucapkan terima kasih ya Bu pada rekan-rekan semua di UPT-UPT kita di BBGP. Dirjen dan Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini BPGP BGP sedang melaksanakan verbal berkas ijazah Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan semuanya ini akan selesai sebelum tanggal 20 Desember. Sehingga Bapak Ibu bisa lanjut memilih bidang studi PPG yang sesuai dengan prodi S1 atau D4-nya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, dan harap bersabar dan selalu mencermati proses-proses yang ada. Maka dari itu kami mengingatkan Bapak Ibu terutama yang S1 D4-nya lulusan 2003 ke atas dan terdata di PD Dikti untuk melakukan verbal ijazah melalui metode API gitu Bu. Tidak perlu berkas sebetulnya. Apa itu API itu, Mas? Jadi langsung dia bisa bisa yang mereka miliki Bu. Tidak perlu mengajukan pendaftaran melalui berkasnya. Jadi sinkronisasi ini langsung dari Bapak Ibu sekalian ke SIM PKB dan mengajukan pendaftaran untuk seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, ini juga masih banyak yang bertanya tentang linearitas Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Banyak Bapak Ibu yang ijazahnya sudah terverbal, namun ketika mencari bidang studi di SIM PKB tidak ditemukan. Nah, solusinya Bapak Ibu dapat mengecek linearitas pada link di http ppg.kemdikbud.go.id /linearitas/cek/guru tertentu. Selain itu, pastikan pengetikan nama prodi S1 D4-nya sesuai dengan nama yang tertera di ijazah. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum menemukan nama bidang studi pada cek linearitas maupun bagi Bapak Ibu yang melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember 2024, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di periode selanjutnya di tahun 2025. Jadi itulah gambaran yang saat ini terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif ya. Tadi saya ini lagi baca-baca komen ini dari adik-adik pertanyaan gitu ya. Sambil menunggu ada pertanyaan ya tentang PPG guru tertentu, PPG prajabatan. Saya menghimbau Bapak Ibu semua yang guru-guru yang sudah S1 D4 ya, yang memenuhi syarat aktif mengajar hingga pertengahan tahun ini ya, untuk segera mengecek pendaftarannya, kemudian proses verbalnya supaya saya harapkan berjalan lancar sehingga bisa mendaftar. Jika ada masalah ya, nanti misalnya sampai akhir tahun ini tutup belum selesai, mereka masih bisa. Para guru Bapak Ibu sekalian tentu tetap bisa melaksanakan update datanya Bu. NIK-nya kita update dulu, data
pokok pendidikannya perlu didata dulu. Nah, jika itu sudah dilakukan, itu bisa sepanjang tahun, Bu. Kapan saja mereka bisa melaksanakan update itu. Pada saat nanti sekiranya setelah tanggal 20 ditutup belum bisa mengajukan, Bapak Ibu guru ini masih ada kesempatan. Insya Allah di awal tahun, Bu Dirjen, kita siapkan untuk pembukaan kembali ajuan seleksi administrasi. Dan untuk verifikasi maupun update data ini bisa kapan saja sampai mereka betul-betul bisa memenuhi persyaratan yang ada di itu, Bu Dirjen. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Dil. Iya, Bu Dirjen. Dari Ibu Lulu Istiqomah. Ini Mas Dil ini, apakah sudah centang hijau biodata diri, verbal ijazah dan pemilihan mapel PPG dan sampai bisa ajukan pendaftaran akan semua lolos, mengingat sebelumnya ada satu silang bagian tidak aktif. Bagaimana, Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Lulu Istiqomah. Memang jika Ibu telah menyelesaikan pendaftaran sampai pada memilih bidang studi PPG, maka Ibu sudah dinyatakan selesai melakukan seleksi administrasi, Bu. Dan ini menunjukkan bahwa Ibu sebetulnya memang tercatat aktif di Dapodik ataupun memiliki riwayat aktif di Dapodik sebelum tahun 2023-2024. Jadi tidak usah risau, Bu. Berarti Ibu sudah selesai pada saat seleksi administrasi saat ini dan bersiap untuk mempersiapkan diri untuk tahap-tahap selanjutnya. Mungkin itu, Bu Dirjen. Ya, terima kasih, Mas. Ini saya ada waktu masih nggak banyak sih, tapi saya ada sengaja mau saya sisipkan. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan PGSD yang dilinearkan ya untuk bidang studi tertentu. Jadi adik-adik semua lulusan PGSD sudah terbit kami melihat peta kebutuhan guru sekolah dasar ya. Mungkin adik-adik yang melihat di daerahnya itu guru sekolah dasar belum terserap, lulusan PGSD belum terserap, bukan berarti nggak ada kebutuhan. Lalu nomor satu, baik negeri swasta itu guru kelas, guru PJOK, guru BK. Itu adalah 3 besar kekurangan guru di Indonesia. Nah, namun kami terus melakukan mapping ya, Mas Diri ya. Betul. Mapping kalau semula yang bisa ikut PPG PGSD ya, bukan PPG PSD itu agak luas beberapa bidang studi yang mata pelajarannya diajarkan di SD. Maka kita sudah mengeluarkan keputusan Dirjen ya, Mas Diri ya. Betul, Bu Dirjen, sudah ada. Keputusan Dirjen nomor 5261 garing B1 HK 0301 2024 tentang kesesuaian bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru dan ijazah strata 1 atau sarjana terapan bagi calon guru dan guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Keputusannya sudah keluar pada bulan apa itu, Mas Dil ya? Di situ mengatur kesesuaian bidang studi untuk pendidikan profesi guru, dan untuk PGSD sudah disempitkan ya. Disempitkan pada bidang studi yang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Jadi sudah mulai, yang semula banyak nih adik-adik, ini sudah mulai disempitkan, dan kita akan terus melakukan evaluasi berdasarkan keterpenuhan guru tersebut. Misalnya sekarang ini yang untuk guru sekolah dasar itu sudah menjadi hanya beberapa saja ya adik-adik, nanti bisa dicek di Kepmen itu. Misalnya pendidikan PGSD, PGMI, PGSD agama, ada tadris, tapi itu PGMI. Jadi sebenarnya dari sekian banyaknya adik-adik tinggal 6 bidang studi aja ya, Mas Diri ya. Betul sekali, Bu Dirjen. Apa saja 6 bidang studi itu? Kalau tidak salah itu matematika, bahasa Indonesia, kemudian PPKN, agama. IPS ya betul. Itu betul, IPA. Jadi IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, PPKN. Jadi tinggal 5 loh, 6 adik-adik ya. Jadi kita juga mendengarkan masukan dari lulusan PGSD. Sudah kita sempitkan jadi 6, tapi di dalam Dirjen itu banyak, karena misalnya matematika, IPS tuh IPS-nya IPS, kemudian tadris IPS tuh masuk. Betul, sama-sama IPS betulnya. Sama-sama IPS, tadris bahasa Indonesia itu padahal bahasa Indonesia. Ya adik-adik ya. Jadi sudah jadi 6. Itu berdasarkan menyikapi masukan dari adik-adik semuanya. Nah, sekarang sudah sempit. Nanti suatu saat jika rasionya sudah mulai mendekati, kita akan
sama kembali ke zaman Menyesuaikan lagi menyesuaikan dengan kebutuhan. kebutuhannya. Nah ini nanti untuk PGSD akan kita bahas tersendiri ya, tapi ini saya sisipkan karena di sini ada pertanyaan terkait dengan itu dan saya jawab. Nah ini pertanyaan lagi nih dari Ibu Elsa Novia, Bu, yang belum punya NUPTK, apakah nanti bisa lolos administrasi PPG? Bisa Ya, nggak? ini Bu, terima kasih Bu Elsa. Jadi NUPTK ini bukan merupakan syarat seleksi administrasi. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki NUPTK tidak perlu khawatir. Asalkan Bapak Ibu memenuhi syarat yang ada, dapat mengikuti seleksi administrasi bagi guru tertentu. Jadi tidak lagi Bu menjadi syarat untuk NUPTK-nya. Itu ya Bu ya. Ya, Baik. ya. Ini Bu Dirjen, saya izin bertanya nih Bu ya. Jadi ada Humaira ABD 23. Assalamualaikum, saya Humaira, izin bertanya Bu Dirjen, saya sudah nonaktif Dapodiknya Bu. Apakah bisa daftar PPG prajabatan atau calon guru di tahun 2025 ya Bu? Nah, PPG 2025 ini apa beda Bu dengan PPG Prajab sebelumnya? Iya. Itu Bu Makasih Dirjen. Mbak Umaria, waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan aturan tertuang dalam Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, sasaran peserta PPG calon guru atau prajabatan adalah lulusan S1 D4 yang belum atau tidak terdata di Dapodik yang prajabatan ya. Jadi Mbak Umaira berkesempatan untuk mendaftar nanti pada saat pendaftaran dibuka. Kayaknya ada lagi pertanyaan. Iya, betul Bu. Ini Bu Dirjen. Ya, jadi dari Ibu Darin FL, apakah SPTJM lewat Pemda menjamin tidak ada honorer siluman, dan bagaimana nasib kami para lulusan PPG Prajab yang sudah log mapping? Gimana itu Mas Dir? Ini sebetulnya yang dapat mendaftar pada seleksi ASN P3K guru tahun 2024 adalah yang terdaftar di Dapodik ya Bu ya. Karena tidak ada peluang untuk yang disebut sebagai honorer apa Siluman, gitu ya. Itu bisa mendaftar, itu tidak ada peluang. Pasti dia sudah terdaftar di Dapodik. Jika sudah log mapping dan belum resume untuk masuk ke pendaftaran SCASN, maka bisa di-reset Bu di aplikasi mapping itu. Jika formasi yang ada sudah kosong untuk lulusan PPG Prajab, sehingga anak-anak kita lulusan-lulusan ini bisa mengambil formasi daerah lain. Ya, itu ini pertanyaan jawaban untuk Mbak Darin atau Mas Darin ini ditanyakan oleh banyak orang ya. Semoga jawaban Mas Dir tadi bisa menjawab pertanyaan apakah yang tadi ada honorer siluman dan lain sebagainya itu bisa terjawab. Jadi tadi kan saya minta ya bagi yang belum terjawab bisa dijawab. Ini semoga bisa jawab ya Mas ya. Betul Bu Dirjen. Nah ini juga ada pertanyaan dari Afrat Tatania Mirna. Bu, bagaimana terkait dengan afirmasi PPG Prajabatan? Apakah benar tidak berlaku tahun ini? Ya gimana ya Mas? Ini kan afirmasi tetap berlaku ya Bu Tetap, Dirjen ya. ya. Untuk kompetensi teknis 100% bila linier dengan jabatan yang dilamar dan sesuai dengan ajuan formasinya. Ya, adik-adik, jadi dibaca dong Kepmenpannya, tidak ada perubahan kebijakan. Kalau disebut afirmasinya kompetensi teknis 100%, ya belum ada, masih tetap ada sepanjang kebijakan dari Kementerian PNRB belum dicabut. Ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi itu ya. Jadi yang galau apakah masih ada afirmasi, jawabnya masih ada. Ini ada pertanyaan dari Anang N Rahman 7. Assalamualaikum Bapak Ibu, apakah dengan keluarnya SE atau petunjuk teknis penjelasan teknis tanggal 14 Desember akan berdampak atau mengubah formasi mappingan PPG Prajab? Gimana Mas Dir? Ya, sebetulnya kan tadi disampaikan Ibu, ini sudah ada tempatnya masing-masing ya Bu ya. Dan jika ada tambahan pendaftar dari non-ASN yang memang mereka berhak memang ya berdasarkan di non ASN-nya gitu ya, maka ini sesuai Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika formasinya habis, tentu non ASN ini untuk non ASN maka akan dilakukan riset selama dia belum resume ya Bu ya. Ini sama dengan pertanyaan tadi atau yang sebelumnya, agar peserta bisa atau memilih kembali pada formasi yang lain. Jadi tidak usah khawatir Bu, sebetulnya tempatnya sudah ada masing-masing dan mereka ini memang sudah ada tempat yang disediakan gitu ya, sesuai dengan itu. Dan kami berharap Bu Dirjen, mohon adik-adik sekalian bisa memilih lokasi-lokasi yang masih longgar sekali
ataupun stay dengan mapping yang sudah disiapkan. Jika ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan, itu kami sarankan sekali untuk mengambil daerah-daerah tersebut yang longgar, yang kemungkinan untuk menjadi diterimanya itu jauh lebih luas. Ya, ada pertanyaan ini ada yang baru masuk nih, saya jawab nih karena banyak sekali pertanyaan dari Sisilia DRS. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Izin bertanya, apakah PPG guru tertentu selanjutnya dilaksanakan secara offline? Gimana Mas Dir? Ya, ini kan sebetulnya kita pelaksanaannya sehingga saat ini itu memang masih berdasarkan regulasi yang ada bahwa dilakukan secara mandiri. Belajar mandiri ya adik-adik semuanya, Bapak Ibu semua. Jadi untuk PPG guru tertentu itu kan ada rujukan referensi Permendikbud nomor 19 tahun 2024. Itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Dan lagi dengan ujian juga secara daring. Betul. Yang offline ada, yang offline itu PPG calon guru. Betul Bu. Itu offline. Yang PPG guru tertentu itu masih sama mekanismenya dengan tahun sebelumnya, namun di dalam modulnya ada tambahan untuk modul pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Itu ya, itu yang berubah adalah modulnya. Betul, ya. Semoga ini yang kita berdua jawab dengan cepat itu bisa menjawab pertanyaan adik-adik lulusan PPG Prajabatan maupun Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu yang sekarang masih terkendala. Kurang lebih 1 jam sudah ya Mas Dir kita iya Bu Dirjen. Dan terima kasih kepada hampir 8.000 guru yang masih bergabung. Nanti jika ada pertanyaan sampaikan dengan baik-baik ya. Jika yang kita lakukan ngopi live sore hari ini masih belum menjawab pertanyaan adik-adik maupun Bapak Ibu guru, kami akan siapkan lagi ngopi lagi ya. Siap Bu Dirjen. Supaya Bapak adik-adik juga bisa mendapatkan jawaban langsung dari kami berdua di sini ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu PPG guru tertentu yang sampai batas waktu 20 Desember Betul. itu belum selesai lahan daftaran karena data kami ada 460.000 yang sudah masuk, sementara ada 800.000 database kami, berarti masih ada separuh lebih ya. Itu masih akan terus dibuka di tahun depan. Jangan khawatir. Lakukan terus proses verbalnya dan administrasinya. Kami akan menunggu Bapak Ibu untuk siap karena tahun depan itu adalah tahun penuntasan semua PPG guru tertentu. Terima kasih pada ribuan Bapak Ibu guru yang masih setia bergabung bersama saya dan Mas Direktur Ferry untuk live ngopi sore hari ini. Semoga info terkait dengan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu dan visi bagi lulusan PPG bagi calon guru ini bisa memberikan semangat dan secercah harapan bagi Bapak Ibu guru sekalian. Kalau ada informasi yang terlewat bisa diputar kembali. Saya juga berterima kasih teman-teman, videonya yang fokus di PPG guru tertentu. Semoga terjawab semua yang teman-teman tanyakan atau teman-teman bingung tentang verbal ijazah, PPG online atau offline dan lain-lainnya. Dan beliau juga menyebutkan keputusan Kemdikbudristek ya teman-teman di postingan selanjutnya. Beliau juga mengupload tentang surat-surat keputusan ya teman-teman. Di hari berikutnya beliau tuh update ya teman-teman, surat-surat keputusan Menteri Pendidikan nomor 449/P 2024. Terus ada lagi juga beliau tentang ya sama ini yang di video ini yang nomor 7 tahun 2024 sama tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan tingkat pendidik. Ini nomor Kemdikbudristek, keputusan Kemdikbudristek nomor 449/P/2024. Nah ini ya teman-teman, lengkapnya itu teman-teman silahkan nanti dibaca sendiri. Ini ya teman-teman, yang ini
Yang pertama yang ini, keputusan Kemendikbud nomor 5621 garis miring B.B1 garis miring HK.03.01 garis miring 2004. Nah, ini tentang kesesuaian bidang studi yang tadi disebutkan oleh Bu Nunuk. Terus ada juga yang postingan di IG-nya juga yang nomor 449 garis miring P garis miring 2024. Dan satu lagi yang diposting juga di IG-nya Peraturan Pendidikan Kementerian Ristek Teknologi nomor 7 tahun 2024 sama tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran kelompok mata pelajaran dengan sebagai. Nanti saya kasih PDF ini di deskripsi video ya teman-teman, nanti teman-teman di download dan silahkan dibaca ya teman-teman. Ini ada 5 halaman, yang selanjutnya ini ada 563 halaman, ini ada 70 halaman, silahkan teman-teman dibaca, mainkan literasinya. Dan yang terakhir itu juga beliau juga menyebutkan tentang peraturan Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2004 tentang pendidikan profesi guru yang ada yang bertanya kan tentang PPG itu offline atau online, dan beliau menyebutkan untuk PPG tahun berikutnya masih tetap mekanismenya sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Coba kita cari. Nah, ini ya teman-teman tentang pelaksanaan untuk PPG selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita cari dulu. Ini ya teman-teman, pembelajaran PPG sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara luring, daring atau bauran. Dari video yang tadi, dari yang Bu Nunuk menjelaskan, insya Allah PPG tahun 2000 itu masih merasakan daring dengan tambahan pendidikan karakter dan tambahan modul pendidikan nilai ya teman-teman kalau tidak salah. Dan untuk PPG prajabatan masih offline. Oke, itu saja teman-teman. Itu saja teman-teman pembahasannya, infonya terkait PPG guru tertentu. Hari ini pendaftaran seleksi administrasi. Semoga teman-teman yang belum selesai masih bisa mendaftar di hari terakhir ini. Semoga lolos, semoga apa yang teman-teman inginkan semoga tercapai. Dan IG-nya Bu Nunuk jangan lupa ya teman-teman di follow, karena beliau selalu update tentang info-info PPG, entah itu PPG guru tertentu maupun PPG prajabatan. Oke, itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.